Ya, selamat pagi bagi kita semua. Silakan siapa yang membuka dengan doa. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembacaan kita, lagu sudah saya kirimkan ke dalam grup kita, lagu dalam bahasa Karo. Mari kita bernyanyi. Mari surah muji Tuhan, hendeskan den pria. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari surah puji Tuhan, hendeskan den pria. Oh surah kami surah kerina. Mari den puji Dia. Selamat pagi teman-teman. Di sini pertama kami akan memaparkan sajian kami dari kelompok 4 dengan judul Fisik dan Mengkaji Hubungan Ekonomis Gereja Protestan dan Katolik. Fisik dan Mengkaji Hubungan Ekonomis Gereja Protestan dan Katolik di Indonesia. Sebelum kita beranjak kepada pembahasannya, lebih dahulu kita akan membahas tentang bagaimana latar belakang masalah. Yang kita boleh ambil adalah sejatinya di mana gereja telah mewakili perjalanan waktu yang begitu panjang dari masa gereja perdana, gereja para rasul, bahkan gereja Protestan dan gereja Katolik di Indonesia. Pada abad pertengahan gereja mengalami beberapa peristiwa kekelaman atau kejatuhan gereja sebagai satu kesatuan, baik itu dalam ajaran teologi, dogma maupun ajaran-ajaran lainnya. Tetapi seharusnya melalui gerakan berkomunikasi dan mengkaji dan menelisik bagaimana hubungan gereja saya ulangi, tetapi seharusnya melalui gerakan komunikasi dan mengkaji dan menelisik bagaimana hubungan gereja Protestan dan Katolik bisa bersatu di dalam kesatuan hingga sekarang ini. Inilah yang mendasar terwujudnya gereja adalah iman akan Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja dan juga sebagai pemimpin gereja. Tetapi di dalam perjalanan gerakan komunikan ini gereja mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang mengembang-ambingkan kehidupan di dalam gereja sendiri. Gereja pernah mengalami masa kebebasan, masa kejayaan, namun tak dapat dipungkiri juga bahwa gereja juga pernah mengalami masa kelam gereja. Tetapi faktanya apa yang terjadi ketika gereja mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang mengombang-ambingkan kehidupan di dalam gereja sendiri. Gereja melakukan suatu gerakan, yaitu gerakan misi, penyebar iman Kristiani, menyebar ke seluruh dunia. Semakin banyak pula orang yang mengimani Yesus Kristus. Namun berkenaan dengan banyaknya umat Kristiani di seluruh dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya banyak perbedaan pendapat, penghayatan hingga pada praktik beribadah.
Selain itu juga dengan adanya kebijakan-kebijakan yang terpusat pada gereja induk di Roma, maka ada banyak ketidaksesuaian dengan keadaan umat di tempat yang lain, terutama di negara-negara yang jauh dari Roma. Hal ini berdampak buruk, yaitu timbulnya perpecahan di dalam diri gereja sendiri. Peristiwa ini dapat dilihat dengan adanya gereja Katolik Roma, gereja Ortodoks, dan gereja Kristen. Para pemimpin gereja menyadari bahwa pada mulanya adalah satu dan terhimpun di dalam nama Yesus Kristus. Akan tetapi karena berbagai alasan maka muncul perpecahan di dalam gereja. Hal ini memberikan efek kepada para pemimpin gereja sendiri, mempersatukan gereja-gereja yang dulunya terhimpun di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu muncullah upaya-upaya gerakan ekumene di dalam gereja, yaitu gerakan untuk mempersatukan gereja. Oleh karena itulah yang menjadi penyebabnya, itulah sebabnya kelompok tertarik untuk membahas topik ini dengan judul yaitu menelisik dan mengkaji hubungan ekumenis gereja Protestan dan Katolik di Indonesia. Dalam gerakan ini bagaimana menelisik dan mengkaji gerakan ekumenis di gereja Protestan dan Katolik yang sudah lama diperjuangkan oleh gereja, baik gereja itu di Katolik Roma, gereja Ortodoks, dan gereja Protestan. Muncul kegiatan untuk menyatukan kembali gereja dan upaya itu terus dilakukan sampai sekarang. Gerakan ekumenis menjadi bagian dari sejarah gereja karena hal ini berkenaan dengan kesatuan gereja. Gereja ekumenis akan menjadi catatan bersejarah dalam gereja sendiri. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana hubungan gereja Protestan dan Katolik bisa bersatu di dalam kesatuan hingga sekarang ini. Yang kedua, mengapa gereja Protestan dan Katolik mengalami banyak tantangan dan hambatan di Indonesia. Yang ketiga, apa fungsi perkembangan ekumenis gereja Protestan dan Katolik Indonesia. Tujuan masalah untuk mengetahui perlunya hubungan dan membangun gereja Protestan dan Katolik di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi perkembangan ekumenis gereja Protestan dan Katolik Indonesia. Yang ketiga, untuk menyelesaikan tantangan dan hambatan dalam perkembangan gereja Protestan dan Katolik di Indonesia. Kita masuk kepada pembahasan mengenai latar belakang gerakan ekumenis di gereja Protestan. Gereja-gereja Protestan dari latar belakang tradisi yang sama, antara lain Lutheran World Federation dan World Alliance of Reformed Church. Di samping itu didirikan juga dewan-dewan gereja nasional lintas denominasi dan lintas tradisi di banyak negara, serta dewan gereja-gereja sedunia yang berkantor pusat di Jenewa dan beranggotakan hampir semua gereja Protestan as utama dan gereja-gereja Ortodoks. Gereja Katolik tidak menjadi anggota WCJ, tetapi merupakan mitra yang penting dari lembaga tersebut, terutama sejak tahun 1962. Di Indonesia, gereja-gereja Protestan mendirikan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang juga bekerja sama cukup intensif dan komprehensif Wali Gereja Indonesia dan Badan Pemimpinan Gereja Katolik di Indonesia. Selanjutnya dibacakan oleh Baik, saya akan lanjutkan. Kita masuk ke poin kedua, yaitu gerakan ekumenis di gereja Protestan. Gereja Protestan atau AM di dalam uraian ini telah dinyatakan bahwa sejak tahun 1818 di Indonesia diberlakukan kebebasan beragama. Berkenaan dengan itu, mulailah masuk dan bekerja di Indonesia gereja-gereja Protestan lain kecuali gereja yang berpaham Kalvinis, di samping lembaga-lembaga atau badan pekabaran Injil termasuk di dalamnya lembaga-lembaga Alkitab. Risiko daripadanya adalah yaitu adanya kenyataan bahwa setiap gereja atau lembaga pekabaran Injil yang bekerja di Indonesia melakukan kegiatan menurut kebijakan dan caranya masing-masing. Kenyataan serupa itu sudah barang tentu membawa dampak negatif juga. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah HB melihat bahwa kenyataan serupa itu haruslah diluruskan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya tidak dapat dibenarkan. Karena itu dapatlah dimaklumi apabila pemerintah HB berpendapat bahwa adanya banyak gereja dan lembaga pekabaran Injil yang bekerja menurut kebijakan dan caranya sendiri dapat menimbulkan kesangsian dan kerugian jika masing-masing golongan Protestan mempergunakan cara-caranya sendiri untuk membuat penduduk Indonesia menjadi Kristen. Bertolak dari pemaparan itu, Raja Belanda Willem I yang adalah ipar dari Raja Rusia Fredrik III yang membawa pemerintah HB mencita-citakan agar gereja-gereja Protestan di Indonesia dapat dipersatukan. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya tersebut, ia menghendaki agar di Indonesia diciptakan sebuah gereja persatuan yang terlepas dari gereja manapun di Belanda. Gereja persatuan yang dimaksudkannya adalah gereja Protestan, AM,
yang di dalamnya terpisah gereja-gereja yang berpaham Protestan, yaitu gereja-gereja yang beraliran Calvinis, Lutheran, dan lain-lainnya. Sebab pada hakikatnya gereja-gereja tersebut berdasarkan Kristus sendiri. Usaha tersebut terwujud pada tahun 1835 dengan sebuah ketetapan raja. Dengan demikian maka lahirlah gereja Protestan AM di Indonesia yang pada waktu itu dikenal dengan De Protestantse Kerk in Nederlands Indie. Dan dengan lahirnya gereja tersebut maka gereja Calvinis lamanya itu yakni Indische Kerk yang merupakan wujud kesinambungan dari gereja VOC berakhirlah sudah. Dan untuk menopang kehidupan gereja yang baru tersebut maka disusunlah peraturan organisasinya dan yang dilakukan sejak tahun 1835. Telah dinyatakan bahwa di atas telah dinyatakan bahwa terbentuknya gereja Protestan AM juga merupakan suatu kegiatan yang dapat disifatkan sebagai gerakan ekumenis. Di situ dengan sengaja dikatakan disifatkan oleh karena ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama yaitu bahwa terbentuknya gereja Protestan memang merupakan hasil dari upaya untuk mempersatukan gereja-gereja Protestan. Tapi hasil tersebut pada hakikatnya belumlah merupakan hasil dari usaha keesaan yang murni yang muncul dari gereja-gereja sendiri. Sebabnya yaitu karena bahwa terbentuknya gereja yang baru tersebut masih mempergunakan kuasa raja. Dan hal yang kedua adalah bahwa karena itu timbulnya gereja baru belum dapat disetarakan dengan munculnya gereja persatuan dengan akibat dari kesadaran dan upaya gereja sendiri. Sungguh demikian terbentuknya gereja Protestan AM di Indonesia tidak dapat diabaikan begitu saja. Bukan saja karena ia merupakan hasil dari usaha yang disifatkan sebagai gerakan ekumenis, tetapi juga karena gereja tersebut kelak mempunyai pula saham dalam gerakan ekumenis di Indonesia. Dengan demikian maka berbicara tentang gerakan keesaan di Indonesia tidak perlu diperhatikan pula usaha yang mengarah pada terbentuknya gereja tersebut. Kita masuk ke poin berikutnya yaitu latar belakang gerakan ekumenis Katolik yang ada di Indonesia. Dalam latar belakang gerakan ekumenis di Gereja Katolik Roma terhadap gerakan ekumenis ditentukan oleh pemahaman bahwa gereja yang benar seperti dimaksud dalam pengakuan iman hanya gereja yang dipimpin oleh Paus sebagai wakil Kristus. Keesaan gereja selaku tubuh Kristus telah menjadi nyata dalam Gereja Katolik Roma di bawah pimpinan pengganti Petrus wakil Kristus. Oleh sebab itu tidak perlu suatu gerakan ekumenis yang mencari keesaan gereja di mana keesaan ini tidak ada yaitu di luar Roma. Karena pendapat ini yang berakar dalam ajaran Gereja Katolik Roma tentang gereja. Gereja Katolik Roma tidak mau ikut serta secara resmi dalam kegiatan-kegiatan ekumenis. Kepausan mengeluarkan beberapa surat keputusan yang menolak gerakan ekumenis dan mempertegas ajaran bahwa gereja Roma adalah satu-satunya gereja. Pada konferensi Faith and Order di Edinburgh tahun 1937, 5 orang Katolik hadir, tetapi ditekankan bahwa mereka tidak mewakili gereja mereka. Paus melarang orang Katolik untuk menghadiri sidang raya DGD di Amsterdam dan Evanston. Perlu disadari bahwa sebelum Perang Dunia Kedua semangat orang-orang Protestan untuk mencari hubungan dengan Gereja Katolik Roma juga berkurang. Baik yang menganggap gereja ini gereja sesat dan hanya beberapa tokoh seperti Brand dan Soderblom menegaskan bahwa ekumenik tanpa Roma belum lengkap. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada perhatian untuk gerakan ekumenis dari pihak Katolik Roma. Pertama-tama dapat disebut usaha-usaha untuk mengadakan percakapan bilateral dengan gereja-gereja yang tidak terlalu berbeda dengan Gereja Katolik Roma, tetapi menolak pimpinan Paus seperti gereja-gereja Ortodoks Timur dan gereja Anglikan. Dicari kemungkinan untuk mempersatukan gereja-gereja yang terpisah ini kembali dengan Roma. Untuk hubungan dengan gereja-gereja Timur didirikan pada tahun 1917 Congregatio Proplesia Orientali atau Perhimpunan untuk Gereja Timur pada tahun 1923 Institut Timur di Roma. Terhadap gereja Timur yang mempunyai dasar yang sama dengan Gereja Katolik Roma tetapi tidak mengakui pimpinan Paus serta dogma bahwa Paus tidak dapat keliru ditempuh jalan bahwa pluralitas dalam liturgi ini memungkinkan, tetapi dituntut bahwa Paus diikuti dengan kepala gereja. Sejumlah gereja Timur yang kecil dapat dibujuk. Demikianlah pendapat gereja-gereja Ortodoks lain yang sangat menyesali usaha Katolik Roma ini untuk masuk dalam persekutuan dengan Roma sebagai gereja-gereja yang dipersatukan dengan kata Petrus dengan hak mengatur diri sendiri dalam liturgi tata gereja. Baru pada zaman Paus Yohanes 23 disadari bahwa cara ini kurang baik dan harus ditempuh jalan lain sebagai hasil perubahan sikap ini
anatema atau mengusulkan. Dengan gereja Anglikan diadakan percakapan di Medford, Belgia antara pada tahun 1921 dan 1925 yang tidak berhasil. Baru sesudah Vatikan II, percakapan antara Roma dan gereja Anglikan mulai lagi, dibentuk suatu panitia bersama yang menghasilkan laporan akhir terakhir pada tahun 1982. Di dalamnya terlihat kemajuan besar dalam saling mengakui sakramen, tetapi pimpinan Paus dan pengakuan keuskupan Anglikan sebagai keuskupan sah tak merupakan pokok yang sulit. Merupakan kepausan Yohanes 23 perhatian Katolik untuk gerakan ekumenis adalah urusan pribadi orang-orang Katolik tertentu, khususnya pengalaman bersama pada masa perang dunia kedua mendorong orang-orang Katolik dan Protestan Jerman, Belanda, dan Prancis untuk mencari hubungan yang lebih akrab melalui pertemuan dan pusat studi. Kita masuk berikutnya yaitu Paus Yohanes 23 menduduki tahta Petrus pada dari tahun 1958 sampai 1963. Walaupun dia sudah tua waktu dipilih sebagai paus, dan sebenarnya dimaksudkan sebagai paus peralihan setelah Paus Pius XII antara 1999 sampai 1958 meninggal. Dia sendiri menjadi paus yang memimpin gereja Katolik Roma keluar dari suasana Rente Vatikanum saat memasuki zaman baru. Selanjutnya akan dibacakan makan. Ini kita masuk dalam gerakan ekumenis Katolik Indonesia. Pada pertengahan ke-10, Gereja Katolik melihat bahwa dirinya sedang berada dalam tantangan baru. Sebab Gereja Katolik tidak berminat pada gerakan ekumenis yang ditujukan untuk memulihkan persatuan gereja yang terpecah-pecah. Gerakan ekumenis ini berasal dari hasil pertemuan antara umat Kristen Protestan dalam World Missionary Conference, yaitu konferensi pekabar Injil di Skotlandia pada tahun 1910. Sebab pendekatan kekristenan yang dipahami Katolik ialah mendorong kembalinya mereka yang sudah memisahkan diri dari Katolik, karena mereka menganggap mereka adalah sesat dan tidak memperbolehkan orang Katolik pergi pada acara-acara pembinaan yang dilakukan Protestan. Atas pemahaman itu, Paus Yohanes 23 mengubahnya dengan melakukan terlebih dahulu Konsili Vatikan II. Dalam pidato radio pada 11 September tahun 1992 pada saat Konsili Vatikan II, Paus menyampaikan bahwa gereja perlu membahas masalah perdamaian, kesamaan, hak dan pergumulan yang dihadapi banyak orang. Maka gereja harus terbuka bagi semua orang. Kemudian pada 11 Oktober 1992, Paus meminta kepada uskup agar tidak memandang ke masa lampau, melainkan ke masa depan secara khusus, tidak akan membicarakan ajaran yang fundamental. Dengan demikian, para uskup dimengerti sebagai kepala gereja lokal, sebab gereja sendiri merupakan kesatuan gereja-gereja. Meskipun demikian, namun gereja tidak boleh menutup diri terhadap kaum awam, sebab kaum awam juga berperan melalui pendapat-pendapatnya dengan pekerjaan demi kebaikan gereja. Di samping kesatuan gereja juga perlu membangun hubungan dengan agama non-Kristen, sebab gereja Katolik memandang agama-agama kerap mencerminkan kebenaran ilahi. Maka Konsili Vatikan II merumuskan gereja, yaitu pertama, gereja ialah rumah dan satu-satunya jalan masuk hanya Yesus Kristus dalam Yohanes 10 ayat 1-10. Yang kedua, gereja ialah ladang Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Yang ketiga, gereja ialah bangunan Allah dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dan Matius 21 ayat 42. Yang keempat, gereja ialah Yerusalem dan digambarkan sebagai mempelai bagi anak domba yang tak bernoda dalam Wahyu 19 ayat 7 dan ayat pasal 21 ayat 2. Yang kelima, yaitu gereja ialah tubuh Kristus yang dicurahkan ke dalam umat beriman seperti yang berkat tubuh manusia banyak tetap membentuk satu tubuh. Demikian juga orang beriman dalam Kristus, di mana Kristus adalah sebagai kepala. Dan kita masuk ke dalam usaha gerakan ekumenis gereja Kristen dan Katolik. Komunitas umat Katolik setempat disebut paroki. Biasanya setiap paroki dilayani oleh seorang atau beberapa pastor yang telah ditapiskan dalam jabatan imam. Umat Katolik biasanya menyapa imam mereka dengan sebutan pastor yang berarti gembala. Imam dan di Jawa, imam Katolik bisa dipanggil romo untuk mengungkapkan bukan hanya rasa hormat, melainkan juga hubungan kekeluargaan yang mesti dibangun di dalam kehidupan jemaat. Dalam pengelolaan
paroki, pastor biasanya dibantu oleh dewan paroki yang anggota-anggotanya dipilih dari antara warga jemaat. Jika organisasi gereja Katolik bersifat universal, gereja Protestan memilih sistem yang lebih desentralistik. Itu sebabnya dalam Protestan yang memakai sistem episkopal, sekalipun tidak dikenal jabatan yang setara dengan paus. Wilayah suatu denominasi Protestan biasanya mengikuti batas negara, negara bagian atau provinsi. Sementara itu, di Indonesia banyak gereja Protestan yang dibangun sebagai gereja suku dengan bahasa pengantar utamanya seperti bahasa daerah terkait seperti AKI, AKBP, IKJ, IKPS maupun GBKP. Sementara itu, wadah bagi hubungan internasional antar denominasi Protestan sejenisnya bukanlah sebuah lembaga struktural, melainkan lebih berbentuk federasi. Misalnya Lutheran World Federation atau LWF, dan konvensi misalnya WMJ, dan aliansi itu misalnya Alliance of Reformed Church atau disebut dengan WRC dilakukan pertemuan kami. Kita akan masuk pada paradigma misi ekonomis di Indonesia. Kenyataan bahwa pemahaman pelaksanaan misi gereja Indonesia sangat terpengaruh oleh adanya dua pola pendekatan, yaitu ekumenikal dan evangelikal, yaitu di sini lebih dikenal dengan sebutan gerakan keesaan dan gerakan Injili. Tidak dapat dipungkiri, walaupun mungkin polarisasi patut diperhatikan seperti halnya setelah WCC didirikan tahun 1948, segera 2 tahun kemudian tahun 1991 dibentuk pula organisasi World Evangelic Fellowship atau WF dan Persekutuan Evangelika Sedunia sebagai wadah persekutuan internasional bagi berbagai organisasi dan orang-orang Kristen evangelis. Fenomena itu terjadi juga di tingkat Asia dan khususnya di Indonesia. Di tingkat Asia atau Christian Conference of Asia juga dinampingi oleh Asia Mission Association atau Evangelikal, atau di Indonesia berdirinya DGI diikuti oleh Persekutuan Injili Indonesia atau PI. Perbedaan kedua itu tidak hanya dalam pemahaman teologi tetapi juga dalam metode dan strategi misi. Pengaruh polarisasi ini dapat ditelusuri dari perkembangan gereja Kekristenan di Barat dalam menanggapi liberalisme dan sekularisme, yang di satu pihak melahirkan pietisme dan mendorong terbentuknya aliansi evangelikal untuk mempertahankan diri dan sekaligus menentang liberalisme dan sekularisme. Nah, mereka membentuk organisasi misi yang mempunyai semangat yang tinggi untuk melaksanakan misi ke luar negeri dan termasuk Indonesia. Itulah sebabnya ciri-ciri sikap keagamaan dari orang-orang Kristen Indonesia juga mewarisi pietisme, karena kekristenan Indonesia adalah hasil dari revivalisme dan pietisme. Di pihak lain, perkembangan pemikiran teologi misi yang merupakan respon terhadap kenyataan agama-agama dan modernisme di Asia yang mendorong gerakan ekumenikal. Menyadari adanya kenyataan ini, gereja-gereja Indonesia seringkali harus bertenggang rasa dan menjaga diri agar tidak terjadi konflik antara dua kubu itu. Namun, sikap yang toleran membawa kesulitan untuk menentukan sikap dalam memahami misi gereja. Apakah misi-misi gereja lebih menekankan pertama orang-orang Kristen atau Kristen? Ataukah misi gereja-gereja lebih menekankan keadilan tanda karena Allah, yaitu kasih, keadilan, perdamaian, kesejahteraan bagi seluruh bangsa? Dan kesulitan lain juga muncul dari masyarakat Indonesia dalam menilai sosok kekristenan Indonesia dan misi gereja itu sendiri. Yang harus disadari adalah kenyataan bahwa di balik setiap arus terdapat suatu paradigma teologi tertentu yang menentukan corak misi yang dilancarkan oleh masing-masing arus. Dalam situasi demikian, gereja-gereja harus menentukan pilihan paradigma teologi atau misi yang sesuai dengan konteks Indonesia. Kita lanjut kepada hubungan ekumenis gereja Protestan dan Katolik di Indonesia. Pastor Jekos Mas Tuanggor mengatakan bahwa pengaruh dokumen deklarasi bersama bagi jemaat Katolik adalah hubungan antara jemaat Katolik dan Protestan semakin akrab. Sebab perkelahian masa dulu sudah menjadi bahan tertawaan pada masa kini. Walaupun pergumulan masa lalu tidak bisa kita buang begitu saja. Pergumulan kita saat ini sudah berbeda dengan pergumulan masa lampau. Pergumulan masa kini adalah masalah ekonomi, politik, kemiskinan, dan global warming. Lebih dalam, teman-teman mengatakan, mengapa kita tidak bersatu dalam pengakuan iman itu? Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan juga aku percaya kepada Roh Kudus. Karena di sana tidak ada dikatakan aku percaya kepada sakramen. Artinya, menurut kita repot dengan ranting dan daunnya, sementara kita mengabaikan pokoknya.
Secara praktis, menggelar deklarasi bersama di tengah-tengah jemaat secara langsung dikaitkan dengan kehidupan berekumene. Hubungan Katolik dan Protestan semakin membaik tanpa mempersoalkan ajaran yang berbeda, namun mencari ajaran yang saling kita terima. Sebenarnya masih banyak yang harus digali bersama antara gereja Katolik dan Protestan tentang hal-hal yang bisa membuat gerakan kesatuan gereja semakin terasa. Pastor Tumanggor mengambil contoh mengenai rumusan Bapak kami yang mestinya bisa dirumuskan secara bersama oleh kedua pihak. Gereja Katolik masih bertahan dengan rumusannya sendiri. Demikian juga Protestan tetap mempertahankan ajarannya juga sendiri. Sikap seperti ini sudah harus ditinggalkan dalam rangka mencapai kesatuan gereja ke masa depan. Pengaruh lain yang disampaikan Tumanggor adalah sekurang-kurangnya umat Katolik dan Protestan tidak berkelahi karena ajaran yang berbeda. Hal itu sudah merupakan pengaruh yang cukup besar bagi hubungan Katolik dan Protestan di Indonesia. Dokumen bersama ini akan memampukan setiap umat untuk mewujudkan kebersamaan dalam tindakan bersama, yakni bagaimana Tuhan membenarkan kita dan juga bagaimana pembenaran itu dipahami bersama di dalam kehidupan berjemaat. Bagi Katolik, pembenaran itu bersifat internal, sementara bagi Lutheran pembenaran itu bersifat forensik atau di luar manusia. Bagaimana menurut kedua hal ini disatukan? Nah, menurut Tumanggor, kita jangan terlalu menonjolkan kesatuan ajaran saja, karena itu akan sulit mempertemukannya. Rahmat pembenaran itu harus diwujudkan dalam tindakan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Kita sama-sama menerima pembenaran itu, walaupun cara yang berbeda. Dan harus disadari bahwa ajaran pembenaran itu saling berkaitan dengan konteksnya. Nah, konteks ajaran pembenaran pada abad ke-16 jelas berbeda dengan ajaran pembenaran yang kita hadapi saat ini. Karena perbedaan konteks itu, maka akan memungkinkan umat Katolik dan Protestan untuk bisa memahami ajaran pembenaran itu dalam suasana yang lebih baik tanpa didorong oleh rasa pemusuhan dan juga oleh teman kami. Perkembangan ekumenis gereja Protestan dan Katolik di Indonesia. Setelah terjadinya perpecahan dengan Luther yang ditandai dengan kemunculan pada tahun 1921, upaya perdamaian antara gereja Katolik Roma dan pengikut Luther yang sering disebut evangelis terus dilakukan. Upaya ini pertama-tama dilakukan untuk alasan politik, yakni mempersatukan umat Kristen menghadapi ancaman dari Turki. Untuk itulah diadakanlah banyak pertemuan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Selain itu ada juga upaya persatuan di kalangan kaum evangelis sendiri antara kaum Luther dan kaum evangelis Jerman Selatan serta Swiss. Meskipun kaum evangelis satu suara mengkritik gereja Katolik Roma, tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar yang membuat setiap kaum evangelis berbeda satu sama yang lainnya. Meskipun perpecahan di antara kaum evangelis di gereja Katolik Roma semakin meluas pada abad ke-16, tetapi usaha-usaha mempersatukan juga terus dilaksanakan. Ada kesadaran bahwa gereja memiliki satu warisan bersama, yakni ketiga simbol gereja ini itu simbol apostolikum, simbol Nicea Constantinopolitanum, dan simbolum Athanasium. Sebagai simbol ekumenis, George Canisius 1583 sampai 1656 mengatakan kesatuan kaum Kristen sebaiknya dilihat dalam kewarisan gereja kuno selama 5 abad pertama. Di antara kaum reformasi sendiri juga selalu diupayakan upaya-upaya di persatuan, misalnya antara kaum Luther dan kaum Calvinis. John Dewey 1595 sampai 1680 menyatakan bahwa perlu adanya rumusan semacam daftar pasal iman yang sangat asisi bagi iman Kristen yang diterima oleh semuanya. Pada abad 17 dan 18 sikap keterbukaan untuk menjalin kerjasama dengan gereja lain semakin besar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh zaman pencerahan dan pietisme, terutama yang berkembang di Jerman. Pendapat bahwa iman pertama-tama adalah hal yang pribadi, yaitu iman bertolak dari hati pribadi, kesalehan pribadi, dan penghayatan iman individu
individual, sedangkan keanggotaan dalam gereja adalah hal yang kedua. Dengan pendekatan pada hal pribadi masuk keanggotaan dalam gereja direlatifkan, gagasan-gagasan ini secara tidak langsung membuka jalan untuk menjalin relasi dengan gereja lain. Pada abad ke-19, perkembangan upaya-upaya untuk mempersatukan gereja. Upaya-upaya yang pertama adalah upaya-upaya mempersatukan gereja untuk mempersatukan gereja yang mempunyai dasar teologis yang sama. Hal ini tampak di terbentuknya oleh Lambert Conference pada 1867, Reformed dan Presbyterian Alliance 1875, Methodist Ecumenical Conference 1881, dan International Congress Kongres Regional Council 1891. Upaya kedua adalah upaya mempersatukan orang-orang Kristen reformasi yang sifatnya individual, misalnya terbentuknya Evangelical Alliance di London tahun 1844 dan mengubah namanya menjadi World Evangelical Alliance. Upaya ketiga adalah mempersatukan orang-orang Kristen reformasi melalui gerakan sukarela dan dilanjutkan oleh saudara Yesus. Baik, kita masuk dalam bab 3, penutupan 3.1 kesimpulan. Setelah mendalami pembahasan dari penjelasan di atas, dapat kelompok simpulkan bahwa hubungan gereja Protestan dan Katolik di Indonesia awalnya memiliki tantangan dan hambatan serta peristiwa-peristiwa tentang ajaran teologi, dogma maupun ajaran lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya gerakan ekumenis ini, di mana gereja Protestan dan Katolik di Indonesia melakukan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen. Hal ini dapat berupa daya upaya untuk menghindari paradigma yang salah dan memberikan penilaian serta tindakan yang tidak cocok. Dengan demikian, melalui gerakan ekumenis ini dapat memberikan kesempatan kepada gereja-gereja di Indonesia, khususnya gereja Protestan di Katolik, dapat memaknai dan ambil serta dalam usaha persaudaraan yang menjadikan gereja yang satu. 3.2 sarana. Melalui gerakan ekumenis, melalui gerakan ekumenis ini dapat mengkaji dan menelisik serta bisa membantu seluruh hubungan gereja Protestan dan Katolik di Indonesia haruslah mempunyai dari segenap umat beriman Kristiani untuk menyatukan kembali persekutuan mereka yang selama ini terpisah. Munculnya gereja Ortodoks, gereja Protestan, dan gereja Katolik Roma, perbedaan pendapat dan penghayatan praktis menjadikan diri gereja terbelah, dan dari pengalaman perpecahan ini muncul kerinduan untuk bersatu. Upaya-upaya banyak dilakukan oleh umat beriman Kristiani untuk memberi dukungan kepada gerakan ekumenisme. Ada berbagai bentuk upaya, seperti dengan pendirian WCC pada akhir tahun 2013 memiliki anggota sebanyak 345. Bentuk lain ialah dengan melakukan dialog, doa bersama, dan upaya-upaya lain. Ekumenisme menjadikan tanggung jawab semua umat Kristen dengan segalanya upaya mencoba untuk menyatukan kembali gereja. Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, apabila gereja bersatu kembali, lalu siapa yang akan menjadi pimpinan tertinggi di dalam gereja? Bagaimana dengan tradisi yang berbeda dari setiap gereja? Akankah semua diperhatikan atau diperbaharui? Daftar pustaka, sumber elektronik terlampir kami kembalikan. Oke, kita telah mendengar sajian dari kelompok 4. Kita beri tepuk tangan, aplaus kepada mereka. Nah, sekarang kita akan memberi masukan dan tanggapan pertanyaan kepada kelompok.
karena kita akan membahas dua materi, maka langsung ya, kalau dia punya tanggapan silakan, kalau dia punya pertanyaan silakan sekaligus diberikan. Nanti kelompok akan menanggap dan memberi jawaban. Ya, kita mulai dari yang pertama, Aigren. Silakan. Jadi saya sedikit memberi masukan kepada kelompok di mana dalam akademi Edu sini tulisan daripada Agustinus Wirianto, di mana PNAJ dapat menambahkan di sini tentang bagaimana usaha-usaha gereja dalam membangun hubungan ekumene antara gereja Katolik dan gereja Protestan ini. Jadi di sini mulai dari usaha gereja mendirikan BCC, kemudian ada juga bentuk lain yang seperti mereka lakukan seperti dialog, doa, dan upaya-upaya yang lain. Jadi inilah usaha-usaha gereja yang dilakukan untuk membangun menjalin hubungan pesantren antara gereja Katolik dan gereja Protestan. Oke, Alda Utawara, silakan. Jadi pertanyaan saya di sini adalah apakah ada dasar eklesiologi yang menjadi dasar perbedaan antara ekumenis Protestan dan Katolik? Kemudian mengapa Protestan terpecah dalam denominasi yang berbeda? Oke, selesai. Bobby Andika Sinaga. Kelompok. Dina Kana Darni. Saya ada sedikit tambahan daripada kelompok 4. Nah, yang menjadi tambahan saya ialah dari artikel yang ditulis oleh Lawrence Gabur, yang dimana judulnya beberapa contoh kerjasama ekumenis Katolik dan Protestan di Indonesia. Dan di situ ada tercantum beberapa bentuk-bentuk kerjasama yang terjadi antara gereja Protestan dan Katolik, yang dimana akan menjawab bahwasannya gereja Katolik dan Protestan itu sangat sulit untuk dipersatukan karena akan apakah perbedaan pemikiran dan juga ajaran juga akan diubah begitu. Mungkin di situ akan menjawab beberapa contoh-contoh kerjasama yang dilakukan oleh gereja Protestan dan Katolik. Mungkin itu dari saya. Oke. Selanjutnya Elizabeth. Silakan. Elizabeth. Pertanyaan sama respon gak ada? Gak ada. Fitness. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak dosen. Di sini saya memberikan sedikit tambahan kepada kelompok. Tentu teori yang telah dipaparkan tadi akan semakin nyata apabila kita melihat wujudnya saat ini, apa yang menjadi bukti bahwa ternyata Katolik dan Protestan itu sudah dalam gerakan yang ekumenis begitu. Salah satunya adalah sebuah lembaga yang memang tidak dirancang untuk membuat hubungan ekumenis, tapi mewujudkan ekumenis antara Protestan dan Katolik, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, yang mana pada tahun 1968 Katolik resmi mempercayakan LAI sebagai penerjemah bagi mereka. Kemudian ada juga PUKRI, yaitu Forum Umat Kristiani Indonesia, dan beberapa contoh lain yang akan saya sampaikan kepada kelompok. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian Franky, silakan. Ya, di sini saya akan menambahkan tambahan dari saya untuk kelompok untuk memperlengkapi pada poin para penyaji dalam membuat di hubungan ekumenis gereja Protestan, hubungan gereja antara Katolik dan Protestan. Nah, saya temukan pada jurnal Katolik yaitu Asmi Santa Maria di Jakarta. Nah, di situ dimuat bagaimana pandangan agama Katolik terhadap agama Kristen dalam ruang lingkup yang ekumenis. Jadi di sana membuat hubungan ekumenis antara Katolik dengan Protestan. Saya
Oke, Frenzy. Terima kasih atas kesempatan dari saya. Di sini saya juga sedikit menambahi untuk daripada paper teman-teman sekalian, juga bersumber dari jurnal Lawrence Gambur dan juga sudah saya kirimkan tadi kepada kelompok yaitu saudara Amos, yaitu bagian di mana terdapat tantangan dari hubungan ekumenis Katolik Protestan ini dengan di Indonesia, yang kemudian ada pun hasil daripada hubungan ekumenis Katolik Protestan ini di Indonesia. Sudah saya kirimkan tadi sama ada di saudara Amos. Semua masukan harus dikirim ke grup ya, jangan ke personal, supaya saya tahu kalian telah mengerjakan janji kalian menyampaikan masukan. Sejak awal sebenarnya seperti itu, saya tunggu masukan ke grup tapi tidak ada yang masukkan, karena kalian berjanji belum tentu saya tahu kan mengirimkan. Lalu nanti saya cek hasil perbaikan kelompok apakah memasukkan usulan kalian. Kalau tidak dimasukkan kan berarti kelompok tidak mempertimbangkan masukan kita, kecuali ditolak pada saat diskusi seperti ini. Itu tidak kami pakai karena sudah kami bahas, atau tidak cocok karena tidak sesuai dengan bahasan kita. Berarti tidak perlu dimasukkan ke perbaikan, gitu ya. Jangan ke personal. Gilbert. Di sini saya akan memberi tambahan bagaimana kita mengkaji dari pengaji yang bersumber dari jurnal Okumenisme sebagai gerakan pemuda yang kembali bersatu umat Kristiani yang dibuat oleh Elio dari Universitas Katolik Dunia Mandira. Di sini saya akan menambahi antara hubungan ekumenis gereja Protestan dan Katolik, yang dimana gereja Katolik tidak menjadi anggota PGI melainkan tetapi membangun kerjasama, misalnya ialah penerbitan surat pengembalaan, surat gembala bersama pada saat Natal, dan juga gereja Katolik dan Protestan dijalankan juga melalui lembaga-lembaga GWI dan PGI. Salah satu kerjasamanya ialah yang erat antara lembaga Biblika Indonesia dan lembaga Alkitab Indonesia dalam penerjemahan kitab suci dalam bahasa Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk konkret gerakan ekumenis di Indonesia, ketika baik gereja Katolik maupun gereja Protestan menggunakan terjemahan kitab suci yang sama. Terima kasih. Oke, Hotman Udi Natanaya. Sini saya akan menambahi beberapa contoh kerjasama ekumenis Katolik Protestan di Indonesia yang ditulis oleh jurnalnya Singapura. Yang pertama itu kerjasamanya sini dikatakan membuat pesan atau himbauan untuk kehidupan umat Kristen Indonesia. Dan di sini yang kedua, kalau membahas rancangan undang-undang perkawinan tahun 1973 terkait dengan memberikan masukan kepada pemerintah berkaitan dengan hal yang bertentangan dengan undang-undang 45. Dan yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap keputusan Menteri Agama nomor 70 dan 77. Dan yang keempat, kerjasama dalam bidang penerjemahan penerbitan dan distribusi Alkitab. Dan yang kelima, Pertempuran Forum Umat Kristen Indonesia atau FUKRI. Dan yang keenam, perayaan Kesatuan 17 sampai 18 Mei 2013 pada tahun 2012 Sidang Raya OCC. Nanti bisa. Oke, diberikan kepada kelompok untuk menjawab dan menerima masukan dari teman-teman. Silakan. Terima kasih kepada teman-teman kami yang memberikan tanggapan dan juga pertanyaan kepada kami. Dan seperti tadi saudara Aikren yang memberikan tanggapan ke kami, sebenarnya kami sudah membuat itu di dalam saran kami, yang dimana yaitu upaya-upaya banyak dilakukan oleh umat Kristiani untuk memberikan dukungan. Ada berbagai bentuk upaya seperti pendirian WCC pada akhir tahun 2013 yang memiliki anggota sebanyak 345. Bentuk lain ialah dengan melakukan dialog, dua bersama dan upaya-upaya lain. Nah, itu yang ditekankan oleh saudara Iden yang sudah kami masukkan di sana. Dan juga kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Alda yang mengatakan bahwasannya
Mengapa Protestan terpecah dari denominasi ekumene? Maka seperti itu pertanyaannya. Yang pertama akan saya jawab, mengapa Protestan terpecah dari denominasi ekumene? Nah, seperti halnya yang tadi, karena ada perseteruan antara gereja Katolik dan juga gereja Protestan yang dikatakan oleh pendeta Pastor Jack Kosmas tadi, karena adanya dua bapak kami yang mestinya bisa dirumuskan secara bersama. Inilah yang menjadi dasar bahwasannya gereja Protestan itu menjadikan melepaskan diri dari denominasinya terhadap ekumene. Tetapi dalam hal itu gereja Pastor Tumangkau ini memberikan saran kepada gereja Katolik dan juga gereja Protestan agar sikap seperti ini harus ditinggalkan. Nah, agar apa? Agar dalam rangka mencapai kesatuan gereja ke masa depan. Dan juga Pastor Tumangkau ini menyatakan bahwasannya sekurang-kurangnya umat Katolik dan Protestan tidak berkelahi lagi dengan ajaran yang berbeda. Nah, oleh sebab itulah makanya denominasi Kristen dan juga Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik harus disatukan dan tidak ada lagi perdebatan untuk masuk ini. Selain akan segitu yang saya jawab terhadap pertanyaan saudara Yohana, saya kembalikan kepada Bapak. Oke, ada lagi yang menambah? Ya, terima kasih. Saya akan menambahkan dan menanggapi pertanyaan dari saudara Alda. Itu yang menjadi alasannya karena gereja Katolik ini masih bertahan dengan rumusan sendiri, demikian juga Protestan tetap mempertahankan ajaran sendiri. Seperti contohnya seperti dua bapak tadi bilang, teman kami ajaran iman, mereka masih mempertahankan ajaran mereka sendiri, dogma sendiri. Maka inilah yang terlalu memerlukan suatu kesatuan ajaran. Karena itulah yang mempersulitkan hubungan antara gereja Protestan dan Katolik di Indonesia ini. Dan juga di sini kita diajarkan untuk sama-sama menerima suatu kebenaran itu walaupun caranya yang berbeda. Di sini yang harus kita sadari bahwa ajaran kebenaran itu selalu berkaitan dengan konteksnya. Seperti konteks kebenaran, seperti kebenaran iman Bapak kami. Di sini kita mengupayakan untuk mempersatukan suatu teologi, hubungan teologi antara gereja Protestan dengan gereja Katolik itu. Mungkin yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Oke, yang lain ada? Ada beberapa pertanyaan dan masukan tadi sudah direspon. Sudah. Baik, kita lanjutkan dengan Hotli. Silakan. Baik, saya di sini sedikit menambahi, yaitu dari jurnal Agama dan Kebudayaan Iman yang diapa oleh Konstantinus Baham yang itu tentang sejarah masuknya Protestan dan mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut ke Immanuel. Ya, terima kasih kesempatan kepada saya. Jadi mungkin saya sedikit bertanya kepada penyaji, di mana kita tahu bahwa dalam sejarahnya Katolik dan Protestan itu berselisih seperti itu. Dan hanya di Indonesia mungkin yang Katolik dan Protestan itu bisa bersatu. Tetapi meskipun ada kesatuan gerakan ekumene di Indonesia antara Protestan dan Katolik, mungkin pasti ada perselisihan yang terjadi seperti itu. Jadi mungkin saudara-saudari penyaji bisa menjelaskan apa-apa saja perselisihan yang terjadi di antara agama Protestan dan juga Katolik di dalam proses gerakan ekumene tersebut di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan. Jessica. Terima kasih kepada Bapak dosen. Di sini saya sedikit memberikan tambahan kepada kelompok 4, di mana yang dapat saya ambil dari tulisan Agustinus Wirianto. Di sini terdapat perbedaan kesan lainnya antara Protestan dan juga Katolik, serta di sini juga terdapat mengenai upaya penyatuan antara gereja Protestan dan juga gereja Katolik. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih semuanya. Oke, Yosua. Oh iya. Juangga. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sedikit menambah dari pembahasan yang sudah dibahas dari kelompok dari jurnal Misi Kristen di Indonesia yang dituliskan oleh Benjamin F.
menentukan. Jadi dari sekilas tadi saya baca, di sini ada bagaimana gerakan ekumene antara Protestan dan Katolik di masa Orde Baru, di mana Katolik dan juga Protestan yang menanggapi tentang SKB 2 Menteri mengenai keberadaan agama di Indonesia pada masa Orde Baru. Mungkin ini juga bisa menjadi sejarah dan upaya yang dilakukan juga di dalam pembahasan penyanyi. Terima kasih. Oke, Christine. Baik, terima kasih buat Bapak dosen atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin memberikan tambahan sedikit kepada kelompok apa alasan gereja Katolik sama gereja Protestan ini supaya bersatu dalam gerakan ekumenis. Yang pertama itu yang saya kutip dari buku Eklesiologi yang disuntik oleh Jonas Situmorang halaman 35 sama halaman 36 yang mengatakan bahwa karena gereja itu esa. Jadi alasannya inilah yang membuat gereja Katolik dan gereja Protestan ini berjalan dalam gerakan ekumenis karena gereja itu esa. Jadi penjelasannya nanti antara gereja Katolik dan gereja Protestan ataupun gereja Kristen lainnya itu dipersatukan di antara semua orang Kristen untuk menyatakan gereja yang esa. Mungkin itu Pak yang saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, Lydia. Terima kasih Pak. Adapun yang menjadi tambahan saya di sini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan dalam gerakan gereja Protestan dan Katolik dalam memajukan antara gereja Protestan dan Katolik. Yang pertama itu membuat pesan atau imbauan untuk kehidupan umat Kristen di Indonesia, membahas rencana undang-undang perkawinan, memberikan tanggapan keputusan tentang kementerian, kerjasama dan bidang penerjemahan, pembentukan forum. Nanti saya akan kirim lebih luas lagi pembahasannya yang dituliskan oleh Lawrence Gafur, beberapa contoh kerjasama ekumenis Katolik Protestan Indonesia. Terima kasih. Oke, silakan kelompok untuk merespon usulan masukan dari teman-teman. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kepada tambahannya, di mana tadi tambahan ini mengenai sejarah ini akan kami cantumkan di dalam perbaikan kami. Jadi juga ada bersikap bagaimana upaya persatuan antara Katolik dan Protestan di Indonesia, juga dengan teman-teman yang lain, bagaimana tambahannya mengenai hubungan antara Katolik dan Protestan di Indonesia. Itu juga kami akan menjawab bagaimana sebenarnya pertanyaan dari Manuel yang bertanya tentang bagaimana sejarah, bagaimana apa saja perselisihan Protestan dan Katolik yang ada di Indonesia. Kalau di sini boleh kami jawab adalah adanya perselisihan atau skisma di Katolik dan Protestan adalah perpecahan terbesar dalam sejarah Kristen. Sebelumnya pada abad 11 skisma dalam artikel ini menyatakan skisma serupa dengan terjadi saat itu gereja Katolik dan gereja Ortodoks Timur yang berpusat di Konstantinopel juga berpisah. Perpecahan tersebut didorong oleh adanya faktor dari luar dan adanya juga faktor dari dalam. Dari faktor dari luar itu karena makin luasnya agama lain seperti Islam yang membuat Konstantinopel yang dikuasai kerajaan Romawi Timur yang terancam. Sedangkan dari dalam karena munculnya aliran-aliran yang dianggap sesat oleh Katolik. Demikianlah hal-hal yang dianggap bahwa inilah dasar dari perselisihan itu sendiri. Baru dan pada tahun 2002 mantan ketua persekutuan di Gereja Indonesia Andres BB mengatakan skisma itu muncul perbedaan dalam sakramen gereja. Ini yang sakramen lah yang menjadi masalah sakramen yang menjadi perselisihan di tengah-tengah gereja. Mungkin ditambahi oleh teman. Silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Manuel, yaitu apa saja perselisihan antara gereja Protestan dan Katolik. Di sini pada tahun 2024 gereja Katolik memisahkan diri dari memisahkan diri dari gereja Protestan, yaitu ada beberapa ajaran yang ditolak oleh Martin Luther yang seperti indulgensi yang dijual kepada penting ini diikuti oleh beberapa orang seperti Calvin dan Frederick, dan juga membuat satu gerakan reformasi mengundang beberapa
mengundang gereja Katolik untuk melakukan suatu konsili ternyata pada tahun 1545, dan juga di sini ada suatu perbedaan atau pengayatan umat Katolik dan umat Protestan. Yang pertama, pengayatan umat Katolik, mereka mengatakan hubungan dengan gereja menentukan hubungan dengan Kristus, tetapi pengayatan Protestan, hubungan dengan Kristus menentukan hubungannya dengan gereja. Yang kedua yaitu tentang hierarkis, yaitu bermula dari Kristus, tetapi Protestan mengatakan skala pelayanan diciptakan oleh manusia. Yang ketiga yaitu pengayatan Katolik mengatakan Allah bersatu dengan manusia dalam rupa manusiawi, tetapi Protestan mengatakan Allah transenden dan gereja sejati tidak kelihatan. Yang terakhir yaitu tentang imam kultis yang mempersembahkan kurban, yaitu yang disebutkan dengan Ekaristi, tetapi Protestan mengatakan pendeta profetis yang menyampaikan sabda Allah. Mungkin yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Baik, saya sedikit menambahin juga dari pertanyaan dari saudara Immanuel. Yang pertanyaannya adalah perselisihan yang terjadi antara Protestan dan Katolik dalam proses gerakan ekumenik di Indonesia. Nah, di sini yang saya dapat perselisihan yang terjadi antara Protestan dan Katolik ialah di mana Katolik menyatakan bahwasannya hubungan dengan gereja menentukan hubungan dengan Kristus, sedangkan Protestan mengatakan bahwasannya hubungan dengan Kristus menentukan hubungan dengan gereja, dan juga Katolik mengatakan hierarkis atau bermula dari Kristus, sedangkan Protestan segala pelayanan diciptakan oleh manusia. Dan juga Katolik mengatakan Allah bersatu dengan manusia dalam rupa manusiawi, sedangkan Protestan mengatakan Allah transenden dan gereja sejati tidak kelihatan. Dan juga Katolik mengatakan tekanan pada sakramen, dan juga Protestan menekankan tekanan pada sabda atau pewartaan. Dan juga di sini Katolik mengatakan imam kultis yang mempersembahkan kurban atau ekaristi, sedangkan Protestan mengatakan pendeta profetis yang menyampaikan sabda Allah. Dan juga Katolik mengatakan kitab suci dibaca dan dipahami dalam umat dipimpin oleh hierarki, dan Protestan mengatakan masing-masing orang membaca dan mengaitkan kitab suci itu sendiri. Katolik mengatakan mementingkan perasaan, kesenian dan kehangatan, sedangkan Protestan mengatakan menekankan pengetahuan, ilmu dan juga ketegasan. Dan terakhir, Katolik mengatakan agama kontemplasi atau memandang, dan juga Protestan mengatakan agama imam atau mendengarkan. Dan di sini gerakan ekumenis adalah kegiatan dan usaha yang dilakukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen. Hal ini dapat berupa daya upaya untuk menghindari kata-kata, penilaian serta tindakan yang tidak cocok dengan saudara-saudari yang terpisah. Dan oleh karena itu, ekumenis dalam bentuk lain dapat dilakukan dengan berdialog antara pakar serta memberikan kesempatan kepada jemaat untuk memaknai dan ambil serta dalam usaha persaudaraan tersebut. Itulah tanggapan saya terhadap pertanyaan saudara Immanuel. Saya kembalikan kepada Allah. Ada lagi yang mau nambah? Sudah. Baik, karena waktu maka kita cukupkan pembahasan kepada kelompok 4. Saya sudah kirimkan masukan saya di grup terhadap kelompok 4. Nanti itu dibaca dan diperbaiki ya. Saya sangat tertarik sebenarnya tadi perkataan sejatinya, sehingga itu akan memunculkan antara the solen dan the same. Tapi ternyata setelah saya baca ke dalam, kelompok tidak tajam ya menyampaikan apa itu sebab seharusnya. Nah, seharusnya hubungan Katolik dan Protestan itu harus menyatu sejak awal. Tidak ada perpecahan. Kan namanya pun gereja kan. Hanya di Indonesia kita disebut dua agama, Protestan dan Katolik. Kan ada 6 agama kan di Indonesia kan. Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi hanya di Indonesia disebut dua agama, Kristen. Padahal di luar negeri satu itu Kristen ya. Jadi tidak ada di Eropa misalnya Kristen Katolik, Kristen Protestan, nggak ada. Kristen ya Kristen. Lalu bagaimana pemahamanmu? Ya, apakah kamu paham Katolik? Ya, you are Katolik kan. Kalau kau paham Protestan, kamu Protestan. Tapi agamanya Kristen, semua Kristen itu tidak dibedakan.
Karena mereka tidak memasukkan daftar agama di KTP atau di data-data. Karena agama itu kan personal. Hanya Indonesia yang menyebut agama di data di dunia ini. Masuk rumah sakit pun ditanya agamamu apa. Iya kan? Syukurlah tidak ditanya ketika masuk ke rumah makan kan. Agamamu apa? Atau masuk ke kamar mandi umum, agamamu apa? Nah, jadi sejatinya orang Kristen itu esa. Tadi sudah disampaikan siapa ya? Jonar ya. Itu seharusnya. Jadi hubungan Katolik Protestan itu tidak perlu dipecah, diperbesar. Wajar kalau kita punya pemahaman yang berbeda. Protestan aja sekarang ada 325 denominasi. 325 denominasi Protestan. Mulai dari gereja reformis, mulai dari gereja Luther sampai kepada gereja zaman baru. 325. Nah, makanya itu yang seharusnya dibuat latar belakang. Sejatinya gereja Protestan dan Katolik itu menyatu. Kan toh Tuhan yang disembahnya sama kan? Tuhan Yesus, Bapa Sorga, Bapa di Sorga, Roh Kudus, kan tiga itu kan, Tritunggal, sama kan? Kecuali beda Tuhannya Katolik dengan kita, maka kita tidak usah menyatu. Nah, tetapi itulah dasarnya, tetapi kenyataan kita pecah. Kita berpisah. Nah, ini perlu dibahas. Mengapa kita berpisah? Mengapa Katolik dan Protestan itu pecah? Itulah seharusnya rumusan masalah. Pertanyaannya, mengapa hubungan Katolik Protestan mengalami perpecahan? Ini kan pertanyaan kalian, bagaimana hubungan gereja Protestan dan Katolik bisa bersatu di dalam kesatuan hingga sekarang ini? Bingung kita menjawab ini. Pertanyaannya gak jelas gitu. Lalu kalau ditanya mengapa kita pecah, pertanyaan yang kedua, apa usaha untuk penyatuan kembali? Kalau sudah pecah, tentu kan ada usaha kita menyatukan lagi kan. Luther dan Katolik itu pecah sejak 31 Oktober 1517. Coba bayangkan mereka pecah itu 1517. Dan Katolik itu selalu menghukum orang Protestan. Sama juga orang Protestan menghukum orang Katolik. Dulu kalau orang Katolik menikah dengan Protestan itu diekskomunikasi, dikeluarkan. Sebaliknya kalau orang Protestan menikah dengan Katolik itu dikeluarkan dari Protestan. Itu ratusan tahun, 5 abad saling kutuk mengutuk. Tetapi oleh Lutheran Protestan ya berusaha mencoba menyatukan lagi atau minimal menghentikan pertikaian itu supaya jangan kutuk mengutuk lagi. Protestan tidak mengutuk Katolik, Katolik tidak mengutuk Protestan. Maka lahirlah yang disebut dengan deklarasi bersama, ajaran pembenaran oleh iman. Ini tanggal 31 Oktober 1999 di Wittenberg. Jadi di sini terjadi perpecahan tanggal 31 Oktober di Wittenberg oleh Luther menempel 95 dalil. Lalu di sini juga ditandatangani deklarasi bersama, Joint Declaration on Justification by Faith. Itulah yang saya tulis dalam buku saya dan yang saya lakukan penelitiannya melalui studi pasca sarjana magister teologi. Itu yang harusnya kalian baca lebih dalam. Memang di sini sudah kalian bahas, tapi tidak begitu tajam. Lalu saat itulah kita menyatu kembali hubungan Protestan dan Katolik. Jadi tidak ada lagi saling menghukum,
Tidak ada lagi saling menghujat. Jadi dokumen ini bukan berarti Katolik dan Protestan ajarannya sama, enggak. Ajaran Katolik tetap Katolik, ajaran Protestan tetap Protestan, tapi saling menerima. Makanya disebut dengan sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat berdamai, tetapi tidak sepakat dalam hal ajaran iman. Tetap Katolik, Protestan, tapi tidak lagi saling menghukum. Nah itu upaya apa? Sehingga ada usaha penyatuan. Lalu pertanyaan ketiga ialah bagaimana usaha yang dilakukan Protestan dan Katolik untuk mewujudkan keesaan. Tadi sudah disebut beberapa contoh dari si siapa tadi itu? Gilbert, si Nathanael, Hilbert Hoffman, sudah disebut upaya-upaya itu. Di Indonesia ada bersama-sama mengirimkan pesan Natal, pesan Paskah, pesan politik. Sama-sama sepakat membuat penerjemahan Alkitab satu-satunya di dunia. Katolik dan Protestan menyatu dalam terjemahan. Bersama Katolik dan Protestan membuat bahasan teologi dalam Forum Biblika. Pernah lihat bukunya itu kan? Forum Biblika. Membuat forum-forum pertemuan. Karena tidak mungkin menyatu. Gak mungkin PGI dan KWI menyatu. Karena itu sudah berbeda. Gak mungkin Katolik masuk ke anggota PGI. Sebaliknya gak mungkin gereja kita masuk ke KWI. Gak mungkin. Kita hanya menyatu dalam forum lain. Forum Biblika. Forum Umat Kristen Indonesia. Bahkan di daerah kita menyatu di BKAG. Badan Kerjasama Antar Gereja. Atau BAMA. Badan Musyawarah Antar Gereja. Disitulah kita bisa menyatu. Jadi keesaan hubungan Protestan Katolik itu sekarang bukan lagi hubungan yang tensinya tegang, bukan. Dulu kita melihat Katolik itu kayak melihat Islam Kristen dulu, tapi sekarang enggak lagi. Apalagi kalau di Indonesia memang tidak begitu tajam, tapi kalau di Eropa antara Katolik dan Protestan itu tajam. Mereka itu kayak musuhan besar. Karena berdarah-darah di sana dulu itu, perpisahan itu. Kita enggak mengalami itu. Karena peperangan kelompok tani di Jerman dulu enggak ikut kita. Itu kan 1500-an itu. Kita sudah menikmati ajarannya saja sekarang. Tidak ada perpecahan. Tidak ada lagi darah gitu ya. Nah, tapi kalau di Eropa sejarah itu masih diingat-ingat. Nah, makanya saya buat tesis saya waktu itu bicara soal pengaruh. Bagaimana pengaruh dokumen itu terhadap hubungan Katolik dan Protestan. Nah itu jadi kalian bacalah itu supaya nanti semakin baik sajian kali ini. Lalu kalau sudah bertanya, jawabannya harus itu. Kalau misalnya tadi pertanyaannya mengapa hubungan Katolik Protestan pecah, maka nanti 2.1 munculnya perpecahan Katolik dan Protestan. Apa alasannya? Mengapa pecah? Gitu ya. Kalian carilah alasannya. Baru 2.2 nanti usaha penyatuan hubungan Protestan dan Katolik, apa usahanya? Itulah penandatanganan Joint Declaration itu, deklarasi bersama. Lalu apa usaha-usaha? Tadi sudah disebutkan beberapa. Nanti mereka sudah kirimkan dokumennya, bacalah. Apa dasar biblisnya tadi untuk usaha penyatuan itu sudah dikatakan oleh Joner tadi. Bahwa sejatinya orang Kristen itu harus esa. Itulah dasarnya. Oke ya, ini untuk kelompok 4. Lalu usahakanlah jangan nempel terus. Kalian saya lihat menulis entah paper apa pun. Lalu nempel di sini satu-satu, nempel 1, 2, nempel 1. Kayak apa? Kayak orang apa namanya? Enggak ada lagi ruang untuk bergerak. Kalian pernah duduk di angkot? Rapat 68. Ngapain? Kita kan tidak cetak ini ya. Kalau cetak kan mengirit kalian fotokopinya mahal gitu. Ini kan tidak cetak. Buatlah rapi. Satu-satu. Misalnya judul dalam aturan kita kan judul 1, 2, 3. Hentakannya 3. 1,
satu hentakannya satu dua hentakannya ada satu di sini. Punya apa namanya jarak antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lain dipisah. Kalau nempel dia kan kayak satu badan dia gitu. Coba kalau nempel terus gitu. Bergerak pun nggak bebas. Mata kita pun lihatnya nggak enak. Tapi kalau tersusun rapi, enak. Biasanya kursi kita rapi kalau ujian. Kalau ujian itu pun rapi. Tapi kalau belajar bersama seperti ini, amburadul duduk. Ada di sana. Tak kenapa. Harusnya kalau setiap hari duduknya itu teratur, rapi. Kayak apa namanya? Kayak ujian. Karena setiap hari kita ujian, diuji oleh iman kita. Rapi lah. Kalau sudah ujian nanti biasanya rapi. Ini karena belajarnya kita nggak rapi. Kalau ujian itu buat rapi, atur strategi siapa di depan, siapa di belakang. Soalnya siapa yang bisa begini, loh. Gitu. Supaya bisa baca. Baru mata. Kalau saya dulu ujian gitu, biasanya orang kan cari tempat duduk. Cepat habis makan itu lari ke ruang kelas hanya mengatur tempat duduk. Mencari tempat duduk di mana. Kalau saya enggak, karena setiap saya ujian, kami ujian, tempat duduk saya sudah disediakan. Sudah disediakan itu. Dari strateginya kan gitu. Habis itu nanti bergelar ini. Sampai dikumpul pun saya tidak tahu di mana ujian saya, kertas saya. Mengumpulnya pun nggak tahu saya di mana lagi. Kumpul katanya. Ya dikumpul tapi kertas ujian saya nggak tahu di mana. Siapa yang ngumpul nggak tahu saya. Karena sudah beredar. Semua beredar. Maka saya harus cepat menyelesaikannya, mengerjakannya. Nah itu dulu. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi karena ya itu dulu karena masa kami begitu kan. Kalau masa sekarang, masa kalian sudah lebih hebat kan. Kecerdasan kita sudah harus lebih hebat lah. Sekarang sudah ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan sekarang. Kalau zaman kami belum ada kecerdasan buatan. Tapi sekarang sudah ada kecerdasan buatan. Artinya kecerdasan buatan itu kalian yang membuat kalian cerdas melalui smartphone atau melalui kemajuan teknologi. Belajar tidak seperti kami dulu lagi, menghafal. Itu enggak lagi. Sekarang kecerdasan intelektual atau kecerdasan artifisial, masukkan aja data-data kalian ke sini, ke handphone. Semua data kuliah di sini. Lalu kalian ketika diangkut pun baca. Wah gitu kan, diangkut atau pergi ke rumah teman bisa baca. Oh, besok ujian apa mau baca. Karena sudah di sini semua. Kita cerdas dibantu ini. Itu namanya artificial intelligence. Ada kecerdasan buatan yang membuat kita dibantu oleh teknologi. Kalau kami dulu nggak bisa. Kita sendiri yang buat. Kalau habis kuliah seperti ini di ruang kamar saya buat lagi apa? Kertas kecil saya intisarikan semua. Saya tulis apa intisari pelajaran hari ini. Kalau kurang pergi ke perpustakaan baca buku lagi buat intisarinya. Sehingga kecil dia. Saya kantong gini. Kalau pergi nanti pas latihan pemuda Nakoso Bulung di gereja, saya ambil aja. Hafal kantong lagi. Latihan tuh istirahat. Itu terus terisi dia. Maka kapanpun ujian saya siap. Karena sudah saya isi pelurunya. Kalau teman-teman mau ujian di situ baru kami dulu. Dipaksanya masuk, gak bisa. Otak itu kalau dipaksa masuk, gak bisa masuk. Otak bisa terisi kalau diisi dengan waktu yang tenang, pelan-pelan. Tapi kalau diisi semua, besok ujian ekumenika baru masuk. Gak bisa, keluar itu, muntah. Pas ujian kalian pasti gemetaran. Karena tidak ada lengket. Tidak ada yang diingat. Untung ujian saya tidak seperti itu lagi. Saya buat ujian
paper kan, supaya kalian lebih santai di rumah mengerjakan. Kalau sempat saya buat semua ini ujiannya keluar dari sini, ada yang apa ini gelisah ini semua di kelas ini. Coba sebutkan apa itu ini dari paper-paper kita, kemungkinan nggak ada yang mampu. Kemungkinan menurut saya gitu, karena kita tidak serius. Gitu ya. 9-16. Oke, sekarang kelompok 5. Karena nanti kalau kita lama-lama kan ada lagi ibadah kan. Silakan. Kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bahan sajian kami yang berjudul menelisik dan mengkaji Karena sorenya itu kepada kelompok 4 sore. Ya, yang berjudul upaya-upaya gereja menyatakan 5 dokumen keesaan gereja di Indonesia. Jadi kita masuk ke dalam pendahuluan, latar belakang masalah. Jadi 5 dokumen keesaan gereja adalah tindakan yang dihasilkan PGI atau Persatuan Gereja Indonesia dalam upaya mewujudkan kesatuan gereja-gereja. PGI merasa pentingnya dokumen ini dimiliki, dibaca, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh warga gereja, terutama oleh para pejabat di gereja, mulai dari tingkat majelis jemaat sampai ke tingkat majelis sinode. Pada sidang raya ke-11 PGI tahun 1989 di Surabaya, menguatkan keputusan itu dengan keputusan nomor 5 garis miring SR 11/1989 dan menyetujui penyusunan buku penjelasan LDKG dalam upaya menjemaatkannya yang dilaksanakan oleh gereja-gereja dalam kerjasama dengan PGI wilayah, lembaga pendidikan teologi dan lembaga-lembaga pembinaan lainnya. Sejatinya setiap anggota PGI menginginkan adanya keesaan, sehingga pada sidang raya ke-10 yang dilaksanakan di Ambon, disepakatilah isi dari 5 dokumen keesaan gereja tersebut, yakni pokok-pokok tugas panggilan bersama, pemahaman bersama iman Kristen, piagam saling mengakui dan menerima, tata dasar persekutuan gereja-gereja di Indonesia, dan menuju kemandirian teologi, daya dan dana. Tetapi dalam mencapai keesaan ini terjadi beberapa halangan yang dialami oleh gereja-gereja, sehingga dibutuhkanlah upaya-upaya gereja untuk mewujudkan tujuan daripada 5 dokumen keesaan gereja tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dalam makalah ini akan dibahas bagaimana sebenarnya upaya gereja dalam menghadapi halangan tersebut sehingga 5 dokumen keesaan gereja tersebut terwujud. Dalam rumusan masalah, yang pertama yaitu apa yang mendasari lahirnya 5 dokumen keesaan gereja. Yang kedua, bagaimana tanggapan gereja mengenai 5 dokumen keesaan gereja. Dan yang ketiga, apa saja upaya yang dilakukan oleh gereja
dalam mewujudkan 5 dokumen keesaan gereja tersebut. Tujuan dari penulisan masalah untuk mengetahui bagaimana sejarah lahirnya 5 dokumen keesaan gereja. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggapan gereja mengenai 5 dokumen keesaan gereja. Dan yang ketiga untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan gereja dalam mewujudkan 5 dokumen keesaan gereja tersebut. Kita masuk dalam pembahasan pengertian keesaan. Kata keesaan berasal dari kata esa yang berarti tunggal atau satu, sedangkan keesaan berarti sifat yang satu atau tidak dua. Jadi kata keesaan berarti sifat tunggal, satu, kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Dasar Alkitab mengenai keesaan gereja. Jadi keesaan gereja merupakan suatu hal yang alkitabiah. Rasul Paulus mencatat tentang pengertian keesaan yang diwujudkan dalam kata kesatuan. Menurut Rasul Paulus, keesaan memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama kesatuan roh dan yang kedua kesatuan kepercayaan. Kesatuan roh merupakan suatu tanggung jawab rohani orang-orang percaya untuk terus-menerus dipelihara dalam kehidupan berjemaat. Sedangkan kesatuan kepercayaan merupakan satu sasaran ke depan yang akan dicapai setelah setiap jemaat memelihara kesatuan roh. Rasul Paulus pun mengungkapkan bahwa gereja sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kristus merupakan kepala gereja dan gereja merupakan tubuhnya. Ajaran yang ditekankan oleh kiasan tubuh Kristus adalah masyarakat Kristen sebagai satu organisasi atau badan yang di dalamnya semua mereka mempunyai peranan, bersekutu dan wajib mengindahkan serta mempertahankan persekutuan itu. Jadi gereja diharapkan merupakan satu kesatuan organisme yang tidak dapat terpisah. Keesaan gereja juga didasari oleh pandangan bahwa Allah yang esa memilih satu umat kesayangan untuk menebus mereka dari dosa. Jemaat adalah satu umat dan satu Allah. Umat kepunyaannya sendiri dalam 1 Petrus 2:9. Oleh karena itu Allah itu satu, maka satu pula lah umatnya atau gerejanya. Kita masuk ke dalam 2.3 yaitu penghalang keesaan gereja. Jadi di sini ada 2 kami cantumkan penghalang keesaan gereja. Yang pertama yaitu kebenaran yang prinsipil. Dan yang kedua yaitu adalah polarisasi dan pertentangan. Sekian dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya melanjutkan kajian kami mengenai sejarah lahirnya 5 dokumen keesaan gereja. Secara resmi 5 dokumen keesaan gereja ini lahir sebagai sebuah keputusan dalam sidang raya ke-10 DGI di Ambon tahun 1984. Nah, kemudian dalam perkembangannya LDKG ini yang dirumuskan oleh Ambon ini mengalami beberapa perubahan dalam upaya penyempurnaan dalam sidang raya ke-11 PGI di Surabaya tahun 1989. Nah, dalam sidang raya ke-12 PGI di Jayapura tahun 1994, LDKG yang disempurnakan di Surabaya ini kemudian lebih disempurnakan lagi. Nah, tetapi sebelum LDKG ini memperoleh bentuknya seperti sekarang, terjadi ada proses yang cukup panjang, yaitu ketika DGI yang dibentuk pada tahun 1990 dengan tujuan pembentukan gereja Kristen yang esa di Indonesia belum menunjukkan bayangan atau gambaran mengenai gereja yang esa di Indonesia. Kemudian baru berkembang pemahaman dan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan gereja Kristen yang esa tersebut. Dalam proses pengembangan pemahaman tersebut, dalam satu sidang raya berikutnya semakin terasakanlah ada semacam ketegangan antara 2 kecenderungan. Yaitu yang pertama adalah kecenderungan untuk mengutamakan keesaan rohani dalam Kristen, dan karena itu enggan membahas hal-hal yang menjurus pada pernyataan secara struktural organisatoris. Kemudian kecenderungan yang kedua adalah cenderung untuk mengutamakan keesaan struktural organisasi, dan oleh karena kecenderungan itu menjadi kurang sabar terhadap segala perbedaan dan sikap mempertahankan identitas diri masing-masing. Kemudian ada 3 komisi yang dilakukan oleh DGD dalam menanggapi kecenderungan tersebut, yaitu yang pertama Komisi Faith and Order atau Iman dan Tata Gereja, Komisi Life and Work, Hidup dan Karya Gereja, dan ketiga Komisi Mission and Evangelism atau Misi dan Pengabaran Injil. Kemudian DGI juga melihat ini menata dirinya sesuai dengan pola yang dilakukan oleh DGD. Kemudian dimulailah studi dan penyelidikan bersama mengenai pengakuan iman, tata gereja, katekisasi, liturgi,
yang digunakan oleh gereja-gereja anggota. Studi dan penyelidikan bersama ini memuncak dalam sidang raya ke-6 di Ujung Pandang ataupun sekarang Makassar 1997 dengan munculnya konsep yang pertama tata sinode ekumene gereja di Indonesia atau sinogi, kemudian yang kedua pemahaman iman bersama. Tetapi gereja-gereja anggota PGI tampaknya belum siap untuk menerima gagasan sinogi dan pemahaman iman bersama tersebut. Sehingga pada sidang raya yang ke-7 DGI di Pematang Siantar tahun 1971 barulah berhasil menampung sebagian dari konsep sinogi dengan memperbarui struktur DGI, yaitu Badan Pekerja Lengkap DGI bukan lagi hanya sekedar orang-orang yang dipilih oleh sidang raya yang bertindak atas nama semua gereja, tetapi keanggotaan BPL itu terdiri dari unsur pimpinan tiap gereja anggota yang kemudian ditunjuk oleh gerejanya dan disahkan oleh sidang raya. Dengan demikian kesepakatan yang diambil sepenuhnya mendapat dukungan oleh gereja dan berakar di gereja. Sejak itu tidak sedikit yang telah dicapai oleh DGI dalam mewujudkan upaya keesaan gereja secara nyata. Kemudian sidang raya yang ke-9 di Tomohon tahun 1980, ada juga pihak-pihak yang mendesak supaya segera diproklamasikan gereja Kristen yang esa dengan nama Gereja Kristen di Indonesia. Sedangkan kelompok lain mengatakan bahwa apa yang telah dicapai DGI selama 30 tahun ini sudah cukup banyak. Kemudian itu telah dipelihara dan dikembangkan sampai meningkatkan usaha-usaha pembaruan dan mengatas tembok-tembok pemisah yang masih ada. Kemudian sidang raya 9 di Tomohon ini akhirnya memutuskan supaya masa 4 tahun mendatang ini sungguh-sungguh dimanfaatkan oleh DGI dan gereja-gereja anggota untuk secara bersama-sama menyusun dan melaksanakan program-program yang konkret secara bertahap di tingkat setempat wilayah nasional guna mempersiapkan pembentukan satu gereja Kristen yang esa di dalam sidang raya ke-10 di PGI. Setelah sidang raya 9 di Tomohon, Badan Pekerja Harian DGI menyampaikan gagasan mengenai pembaruan struktur nama sarana DGI. Dalam gagasan tersebut dikembangkanlah 2 langkah penting, yaitu yang pertama, bertolak dari peristiwa pembentukan DGI selaku Badan Persekutuan Ekumene Gereja-Gereja di Indonesia, dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mengungkapkan keesaan gereja yang baru secara lebih nyata. Kemudian yang gagasan yang kedua, setiap kali sesudah jangka waktu tertentu, DGI mempersiapkan langkah-langkah baru, dan dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah baru itu, DGI harus melembagakan kemajuan yang telah dicapai di tahun-tahun yang akan datang. Nah, kemudian titik tolak inilah yang kemudian melahirkan konsep LDKG, yang dimana dengan mempelajari keputusan-keputusan sidang raya sebelumnya dan dengan memperhatikan perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang dilakukan oleh gereja ekumene sebelumnya ataupun DGD, maka dibuatlah satu daftar mengenai pemahaman keesaan gereja. Daftar tersebut menyebutkan bahwa gereja yang esa itu adalah yang pertama mempunyai satu pengakuan iman, kedua mempunyai satu gereja dasar, ketiga dapat beribadah bersama dan merayakan perjamuan kudus bersama, keempat mempunyai wadah di setiap tingkat untuk bermusyawarah dan menentukan hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas panggilan bersama, yang kelima diwarnai oleh tindakan saling mengakui dan saling menerima di antara bagian-bagian yang berbeda-beda itu. Kemudian yang keenam terpanggil untuk memberitakan Injil yang satu di wilayah yang satu pula. Kemudian yang ketujuh diwarnai oleh tindakan saling membantu dan saling menopang di antara bagian-bagiannya. Kemudian berkembang daripada itu berlahirlah 5 ciri pokok gereja Kristen yang esa di Indonesia, yaitu satu pengakuan iman, satu wadah bersama, satu tugas panggilan dalam satu wilayah bersama, saling mengakui dan saling menerima, saling menopang. Kemudian konsep-konsep tersebut mengalami perluasan, pembaruan dan peningkatan sehingga akhirnya lahirlah 5 dokumen keesaan gereja yang terdiri atas yang pertama pokok-pokok tugas panggilan bersama atau PTBB, kedua pemahaman bersama iman Kristen atau PBIK, ketiga piagam saling mengakui dan saling menerima atau PSMSM, yang keempat tata dasar PGI atau TDPGI, yang kelima menuju kepada teologi, daya dan dana atau MKTDB. Nanti ada oleh teman-teman. Ada 5 dokumen keesaan gereja. Yang pertama pokok-pokok tugas panggilan bersama. Gereja-gereja di Indonesia percaya bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara adalah aspek dari pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Oleh sebab itu, bangsa dan negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus dan meliputi seluruh wilayah kepulauan dari Sabang sampai Merauke adalah buah dari pemberian Allah, dan oleh karena itu ada kebangunan Allah dari semula Allah terus-menerus bekerja di tanah bumi ini di antara bangsa-bangsa dan bangsa Indonesia. Sebab Allah dan Yesus Kristus adalah Tuhan atas sejarah dan atas seluruh bangsa-bangsa dan seluruh dunia. Ini merupakan sasaran kasih Allah. Melaksanakan tugas panggilan itu tidak lain berarti melaksanakan kehendak Tuhan yang tidak berubah di tengah-tengah kehidupan bangsa
persebaruan gereja atau reformasi sebagai bagian dari warisan gereja yang memperkaya iman kami. Kami mengamini bahwa berbagai kemampuan iman sebagai hasil perkumpulan gereja-gereja anggota PGI di masa lampau, kini dan di masa mendatang dalam rangka menyatakan imannya adalah bagian dari kesaksian kami bersama yang didasarkan pada Alkitab. Demi pelaksanaan tugas panggilan bersama dengan melihat Indonesia dengan segala kemajuannya sebagai satu wilayah kesaksian dan pelayanan kami bersama, maka pada sidang raya ke-12 PGI di Jayapura Irian Jaya tanggal 21 sampai 30 Oktober 1994 kami sepakat untuk meningkatkan dan mengembangkan pemahaman bersama iman Kristen di Indonesia yang ditetapkan oleh sidang raya 10 DPI ataupun PGI 1984 di Ambon. Pengembangan dan peningkatan ini dimaksudkan untuk lebih mencerminkan pergumulan kami dalam menghayati iman Kristen di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, piagam saling mengakui dan saling menerima. Dewan Kerja Gereja di Indonesia menjalani Hari Pentakosta tanggal 25 Mei 1950 dan yang pada sidang raya 10 di Ambon pada tahun 1984 ditingkatkan menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ataupun bisa disebut dengan PGI. Oleh karena itu, sebagai pernyataan bahwa berkat pernyataan Allah kebersamaan di antara kami makin nyata, berkembang dan merubahkan gereja-gereja di Indonesia bersepakat untuk melaksanakan panggilan dan misi bersama di dalam dunia ini, khususnya di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami yakin bahwa Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus pembaru gereja dicurahkan atas kami dalam penyelenggaraan kebersamaan. Oleh karena itu kami menyatakan bersedia untuk saling mengakui dan saling menerima dalam penyelenggaraan persekutuan dan peribadahan, pengembalaan dan pembinaan pelayanan dan kesaksian. Ke bagian-bagian tata dasar yang itu penjelasannya adalah bahwa oleh bimbingan oleh kuasa Roh Kudus yang senantiasa membangun dan mempersatukan gereja-gereja dan didorong oleh pula keinginan melanjutkan dan meningkatkan kebersamaan dalam keesaan yang telah dicapai selama ini melalui wadah DGI. Maka selama ini melalui wadah DGI, maka 54 gereja anggota DGI yang terhimpun dalam sidang raya 10 di Ambon telah sepakat untuk meningkatkan DGI dalam satu lembaga gerejawi dengan nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang disingkat dengan PGI dengan tujuan perwujudan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Bahwa sebagai tanda kesediaan dan kesetiaan untuk mewujudkan keesaan gereja di Indonesia serta dalam rangka kehadiran bersama dan tekad mewujudkan tugas panggilan bersama untuk saling melayani dan memperkaya dan dengan melihat seluruh Indonesia dan dunia sebagai wilayah pelayanan dan kesaksian bersama. Kita masuk ke yang kelima adalah menuju kemandirian teologi, daya dan dana. Kemandirian di bidang teologi yaitu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka program kemandirian teologi. Di antaranya adalah mengoptimalisasikan fungsi dan peran lembaga-lembaga pendidikan teologi sebagai pusat penunjang keesaan gereja di Indonesia. Yang kedua yaitu menyediakan bahan-bahan dan bimbingan pembacaan Alkitab serta model-model pelaksanaan yang menarik. Yang ketiga adalah meningkatkan kegiatan berteologi baik jumlah maupun mutu percakapan-percakapan, studi bersama serta kegiatan teologi lainnya. Kita masuk kepada kemandirian di bidang daya, diartikan sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan mutu dan memanfaatkan setiap warga gereja, lembaga-lembaga dan badan Kristen lainnya untuk menjalankan tugas kesaksiannya dan pelayanannya dengan terarah, tepat dan kontekstual. Maka kemandirian gereja di bidang daya pun adalah kemandirian yang terarah ke depan demi kepentingan pelaksanaan misi gereja ini dan di masa depan. Maka suatu program kemandirian di bidang daya harus merupakan persiapan diri menghadapi masalah-masalah dan tantangan kesaksian dan pelayanan di gereja waktu-waktu yang akan datang. Kita masuk kepada kemandirian di bidang dana, harus dipahami sebagai kemampuan gereja untuk menggali sumber-sumber kekayaan dan untuk melipat gandakan dan mengamankan dan menggunakan secara tepat guna harta benda yang diberikan Tuhan untuk pelaksanaan misi gereja. Pemahaman ini didasarkan pada keyakinan akan janji yang menegaskan bahwa yang pertama, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Yang kedua yaitu Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu yang melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman.
kita masuk ke dalam tanggapan beberapa gereja mengenai 5 dokumen gereja. Yang pertama, Gereja Kristen Protestan di Bali disampaikan oleh Pendeta I. Suyaga Ayub STH mengatakan, memahami akan panggilan Tuhan untuk mewujudkan satu tubuh Kristus di dunia ini, khususnya di Indonesia. Bertitik tolak dari keputusan sidang sinode Gereja Kristen Protestan di Bali, kesepakatan pertemuan gereja-gereja wilayah 1 Waingapu dan sidang BPL DGI di Dianapura, Bali. Mengingat tugas-tugas panggilan gereja dalam dekade akhir abad ke-20 yang akan datang. Dan dengan ini, Gereja Protestan di Bali dengan kerendahan hati menerima sepenuhnya kelima dokumen keesaan yang diajukan dalam Sidang Raya 10 DGI di Ambon dan mengharapkan agar gereja yang esa cepat diwujudkan di bumi Indonesia. Yang kedua, gereja-gereja Kristen Jawa disampaikan oleh Pendeta Sutarman STH menyatakan sebagai berikut. Kami berpendapat bahwa dokumen-dokumen keesaan yang sudah melalui proses pembahasan yang cukup panjang itu merupakan hasil maksimal yang akan dapat disetujui oleh gereja-gereja anggota DGI pada taraf sekarang ini dalam usaha menuju keesaan. Namun masih merupakan modal yang minimal dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk mewujudkan keesaan itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu pada prinsipnya kami gereja-gereja di Jawa dapat menerima 5 dokumen keesaan dengan beberapa catatan yang sebagian akan disampaikan secara tertulis dan sebagian dibacakan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai asas DGI PGI disetujui DGI PGI berdasarkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara jika kata dasar dan asas dapat dibedakan artinya. Yang kedua, mengenai alat kelengkapan DGI diusulkan agar dibentuk lembaga majelis pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat kepada BPH dan BPL baik diminta atau tidak diminta. Yang ketiga, mengenai BPH perlu ditegaskan dalam bab yang bersangkutan bahwa hanya sekretaris umum dan wakil sekretaris umum yang merupakan tenaga tetap. Kita lanjut ke Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara yang disampaikan oleh Pendeta Slamet Ginting menjelaskan bahwa yang pertama, memenuhi harapan BPH DGI supaya setiap gereja anggota DGI Pasar SR10 ini menyampaikan tanggapan resmi terhadap 5 dokumen keesaan yang sekaligus menjadi materi pokok pada persidangan raya ini. Yang kedua, adapun pokok-pokok pikiran yang berkembang di GKI Sumut akan disampaikan para utusan kami pada sidang seksi-seksi nanti. Yang ketiga, adapun hasil-hasil yang akan dicapai oleh paripurna nanti, GKI Sumut akan menerimanya dengan baik dan menghargainya, sekaligus dengan senang hati tanpa duka dan paksa akan mengamalkan sebagai perwujudan keesaan gereja di Indonesia. Kita lanjut ke Gereja Kuria Kristen Indonesia yang disampaikan oleh Pendeta W.J. Sirait menyatakan bahwa sebagaimana tertera dalam tata gereja atau peraturan rumah tangga bab 2 pasal 2-5, maka HKI berasaskan kepada Yesus Kristus kepala gereja itu seperti yang tertulis dalam Alkitab. Khususnya dalam hubungan ini, maka HKI mengutamakan hubungan rohani di antara sesama anggota tubuh Kristus. Hubungan rohani ini berdasarkan Efesus 4 ayat 4-6, di mana semua orang yang telah menjadi Kristen adalah esa karena hanya ada satu tubuh, satu Bapa, satu Roh, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, satu iman, satu baptisan dan satu pengharapan. Kalaupun ada perbedaan itu perlu untuk memungkinkan kerjasama yang baik yang terdapat dalam 1 Korintus 12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Mari kita masuk pada upaya-upaya gereja dalam menyatakan 5 dokumen keesaan gereja. Yang pertama, bergerak bersama. Gereja menghadapi berbagai tantangan dan tantangan harus dijawab dengan jawaban setimpal. Oleh karena tantangannya bukan hanya dalam bidang agama, tetapi dalam berbagai bidang kehidupan, maka juga dibutuhkan jawaban dalam berbagai bidang kehidupan. Tantangan dalam kehidupan kenegaraan seperti korupsi dan ancaman terhadap kebebasan beragama harus dihadapi dengan penyelenggaraan. Yang kedua, menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Gereja hadir mendampingi, mendoakan, membekali dan mengutus semua warganya agar tetap menjadi saksi Tuhan Yesus dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, menjadi nurani bangsa dan dunia. Gereja bertanggung jawab dan berusaha menjadi nurani bangsa dan dunia. Di dalam dunia yang gelap ini, gereja mendidik dan mengarahkan nurani banyak orang untuk mengenal dan merindukan kehendak Allah. Yang keempat, hadir bergerak dan berjuang untuk semua. Dalam berinteraksi dengan kelompok masyarakat lainnya, gereja memperlihatkan kehidupan yang
aktif dan berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan sosial dan kerukunan dalam masyarakat. Upaya selanjutnya akan dibacakan. Upaya selanjutnya yaitu gereja melakukan pernyataan iman sebagai anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia, di mana gereja-gereja di Indonesia ini dipanggil menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, yang mana juga itu memikul tanggung jawab dan partisipasi secara kritis, kreatif, dan realistis. Kemudian gereja-gereja di Indonesia juga melakukan pokok-pokok panggilan dan tugas bersama agar gereja-gereja mengupayakan kemandiriannya dalam bidang teologi, daya dan dana untuk dapat menjalankan panggilannya dan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari dalam maupun dari luar, juga membangun kebahagiaan dan persatuan gereja. Kemudian melakukan kemandirian gereja, kemudian gereja-gereja melakukan pengembangan kebudayaan, pelayanan sosial ekologis, dan menghormati kemajemukan agama, di mana semua usaha itu merupakan cermin dari kesadaran mengenai hakikat dan tugas panggilan gereja-gereja di Indonesia, yang sekaligus merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kemudian gereja-gereja melakukan pokok-pokok tugas bersama, di mana dialog dan aksi bersama gereja-gereja lokal mengembangkan formasi ekumenis yang berwawasan kebangsaan, mendata, mengkaji, dan mengembangkan potensi gereja-gereja. Kemudian adapun kesimpulan yang boleh kami sampaikan, yaitu dari pemaparan yang telah kami kerjakan, maka 5 dokumen keesaan gereja ini merupakan upaya yang dihasilkan pada sidang raya ke-10 di Ambon yang bertujuan untuk mencapai keesaan, tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak luput dari halangan-halangan yang ada di gereja. Oleh sebab itu, gereja-gereja melakukan upaya untuk mewujudkan LDKG ini, dan selain itu, LDKG yang telah diupayakan itu juga telah memberikan pengaruh yang sangat baik menuju keesaan gereja. Kemudian saran yang boleh kami sampaikan yaitu, adapun yang menjadi saran kami, ada baiknya gereja lebih memperhatikan bagaimana upaya yang efektif agar 5 dokumen keesaan gereja ini bisa terwujud tanpa adanya halangan atau hambatan yang serius. Oleh sebab itu, gereja harus terbuka dalam segala hal, saling menghormati, menerima, dan merangkul untuk mengusahakan penyelesaian persoalan dengan melakukan tindakan yang nyata dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dan terpustaka terlampir, demikian yang boleh kami paparkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada kelompok 5, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, ini karena waktu ya, saya tidak akan buka lagi sesi masukan, tapi kalau ada masukan nanti secara pribadi silakan masukkan ke kelompok, dan kalau ada pertanyaan juga supaya dibaca, ditanggapi oleh kelompok. Saya sudah kirimkan ke kelompok apa yang menjadi masukan saya, supaya itu pun nanti dibaca dan diperbaiki. Apa yang saya sampaikan ialah yang pertama, harus kita fokus pada tujuan penulisan ya. Nah, kata pengantar itu tidak boleh center, tapi harus justify kata pengantar ya. Kemudian dalam rumusan masalah, sebentar, ini masih menulis. Kemudian kalau mengutip dari 5 dokumen keesaan gereja, lihat nanti bukunya itu ada penulisnya, penyunting. Nanti nama penyunting aja dilihat ya. Kemudian ini sudah bagus, rumusan masalah dan tujuan masalah sudah disampaikan, tapi di latar belakang masalah masih belum jelas. Sejatinya 5 dokumen gereja itu harus dikerjakan oleh setiap gereja-gereja di Indonesia karena sudah terima. Jadi ada upaya-upaya gereja mewujud nyatakan itu. Tetapi fakta di lapangan banyak gereja yang tidak mengupayakan 5 dokumen gereja itu. Lalu mengapa gitu ya? Lalu dibaca di sini apa yang mendasari lahirnya dokumen gereja, bagaimana tanggapan gereja, apa upaya. Nah, seharusnya kalau sudah ditanya begitu, di 2 itu pembahasan, jangan lagi pengertian keesaan. Langsung aja sejarah lahirnya 5 dokumen keesaan gereja ke 2.5 itu. Sehingga 2.1, 2.4, 2.1, 2.3 tak usah. Terlampau bahas banyak nanti. Langsung ke 2.4 menjadi 2.1 dan sejarah lahirnya 5 dokumen keesaan gereja. Kemudian
di baru nanti 2.2 itu 5 dokumen kesan gereja dijelaskan apa itu 5 dokumen kesan gereja. Baru di 2.3 itulah upaya-upaya yang dilakukan atau tanggapan gereja-gereja. Itu sudah ada tanggapan dari gereja-gereja di Indonesia, ada dari GPKB, ada dari GKI, HKI dan sebagainya. Lalu di poin berikutnya ialah bagaimana upaya-upaya. Ini masih bersifat informatoris yang disampaikan oleh kelompok, tidak membahas satu persatu poin itu. Misalnya apa yang diupayakan oleh gereja-gereja yang telah menerima tadi berkaitan dengan PTPB. Apakah HKI melakukan PTPB PGI itu atau GPKB Bali melakukan PTPB? Atau apa upaya yang dilakukan oleh gereja ketika berbicara soal PBIK, pemahaman bersama iman Kristen? Apakah akhirnya mereka juga membuat upaya untuk membuat pemahaman iman secara bersama di Indonesia? Atau masih gerejanya memiliki konfesi masing-masing? Nah, itu sudah saya buat catatan. Lalu kalau mengutip banyak, lebih dari 40 kata harus dipadatkan menjadi paragraf font 1 spasi 1. Lalu kalau mengutip sumber misalnya begini, menurut siapa? Menurut si X mengatakan 2 A, B, C, D, E. Kalau dikutip di sini, itu berarti yang dikutip inilah yang saya kutip. Padahal maksudnya kan ini. Kalau ini berarti di sini dikutip. Begitu ya. Artinya ini semua berasal dari satu sumber. Nah, kelompok saya mengatakan, GPKB mengatakan, pendeta ini mengatakan, GKJ mengatakan, mana sumbernya? Kalau menyebut nama harus ada sumber. Menurut pendeta JW Sirawit, mana sumbernya? Harus ada sumber. Kalau dari buku yang sama, buat ibit. Artinya itu sumbernya jelas. Karena kalian tidak mungkin lagi mewawancarai dia sudah mati. Itu sudah diangkat dari sumber sekunder. Baru yang terakhir ada tanggapan kelompok, bagaimana tanggapan kalian? Nah, kemudian ada bagaimana cara mengutip dari internet, itu saya tuliskan. Dan baca kalian apa yang saya tulis, ikuti saja demikian. Itu ya, saya pikir sudah selesai, karena kita harus ibadah. Terakhir saya mohon maaf, karena perkuliahan kita sudah selesai semester ini, mohon maaf atas segala tindakan tanduk saya dalam rangka mendidik, mengajarkan mata kuliah ini. Pasti ada yang tidak berkenan, silakan ingat itu, tapi jangan lakukan ke orang lain. Selamat menikmati liburan Natal, sampai salam buat orang tua. Jadilah menjadi teladan yang baik. Nanti kalau sudah sampai di rumah, tetaplah bangun pagi berdoa, doakan mereka supaya mereka nanti menjadi senang, berbahagia kepada kalian. Lalu mereka cerita kepada tetangga, "Woi, anak saya itu sudah tingkat 4, bentar lagi nyusun skripsi." Waduh, makin luar biasa, bangun pagi-pagi berdoa, doakan kami, sebut nama kami. Lalu kan tetangga itu punya anak SMA kelas 3. Waduh, senang sekali lah anaknya itu kuliah di STT. Akhirnya dia pun berkeinginan mendaftar ke sini. Nah, itu kan, tambahlah mahasiswa di sini. Jadi baik jadilah untuk kalian punya iklan yang hidup ya. Tapi kalau kalian sampai di wah, bebas gitu. Lalu bangun jam 9, itu pun harus dipaksa. Weh, bangun kau. Mana kamu pendeta, kau begitu kau. Didengar tetangga, ternyata di STT itu bukan mendidik orang yang baik. Maka dia tidak mau mendaftar ke sini. Itu karena iklan kalian sih. Jadi jadilah menjadi teladan. Kalau sudah tingkat 5, tingkat 4, semakin tinggi iman, tinggi pengabdian, tinggi apa lagi? Kata GMK, tinggi ilmu. Ya, kalau sudah tinggi ilmu, tinggi pengabdian, tinggi spiritualitas, bangunlah pagi, cepat-cepat bangun. Kalau bisa kalian bernyanyi, lalu orang tua senang. Nanti kalau waktu mau pulang ke sini, Pak, saya mau pulang, uang kuliah 10 juta, wah beres. Nah ini kan, karena mereka senang. Tapi kalau misalnya kalian cari tadi disuruh, ayo ke ladang, oh aku udah STT ke tingkat 4, masa ke ladang lagi? Aku hamba Tuhan katanya pula lagi. Pret. Hamba Tuhan. Bagi saya itu bukan hamba Tuhan itu.
Ya, tapi kalau disuruh ke ladang, suruh bekerja, lakukanlah. Itu pengabdianmu. Nanti kalau kau sudah tamat, enggak pernah lagi kau di depan orang tuamu. Kau sudah di depan jemaat, mau melayani orang tuamu pun enggak punya kesempatan lagi kau. Selagi masih ada kesempatan, layanilah mereka. Ya, malam-malam udah capek kusut kakinya itu, kusut apa, mau minum apa pagi. Waduh, luar biasa. Itulah kalian lakukan ya. Bagi yang punya, yang tidak punya, ya berdoalah. Bagi orang yang mendukungmu, itulah yang menjadi orang tuamu ya. Oke, sampai jumpa minggu depan dalam seminar proposal dan jumpa dalam bimbingan skripsi jika saya pembimbingnya. Kalau tidak, ya saya bertemu di meja hijau. Jika pun dapat roster kan. Oke, Tuhan memberkati. Setelah ini kita berdoa foto bersama ya. Silakan.